Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Diansa. Kali ini saya akan membawakan materi sejarah ASEAN di kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran IPS. Sebelum pembelajarannya dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Sebelum awali pembelajaran, lebih baik, alangkah baiknya kita bertepuk tangan, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, kali ini kita akan membawakan tentang ASEAN. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih sejarah ASEAN itu atau ASEAN itu apa? Ya, benar sekali. ASEAN adalah merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yaitu ASEAN juga bisa disebut himpunan singkat PERBA. Nah, seperti yang disebutkan, ASEAN adalah organisasi regional yang bekerja sama itu secara regional, yang bergerak di bidang ekonomi, geopolitik, bergerak di bidang geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya. Organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, Deklarasi Bangkok merupakan pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing menteri luar negeri dari 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama yaitu Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Narciso Ramos dari Filipina, yang ketiga Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang keempat Raja Ratnam dari Singapura, yang kelima yaitu ada Tanam Koman dari Thailand. Ya, selanjutnya apakah ada yang tahu ada berapakah anggota ASEAN saat ini? Ya, betul. Yaitu yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar, Thailand, Laos, Brunei, Singapura, Vietnam, Timor Leste, Filipina. Nah, itu ada 11 negara ASEAN. Nah, tujuan ASEAN apa sih? Apakah kalian ada yang tahu tujuan ASEAN itu apa? Ya, betul sekali. Pertama itu yang tadi kita sudah jelaskan. Pertama, tujuan ASEAN itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara ASEAN dan meningkatkan kemajuan sosial. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan atau kemajuan kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga ini ada yang keempat ini ada bagi negara antara anggota-anggotanya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya. Untuk meningkat, yang kelima nih, ini kelima yang terakhir, yaitu meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan antara anggota dengan damai, yaitu kita bisa disebutnya itu meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan budaya di antara anggota-anggotanya dengan tujuan kedamaian. Ya, kita lanjut lagi ya. Bentuk kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN lainnya. Yang pertama, apakah ada yang tahu? Ekonomi itu juga termasuk ya yang tadi kita sebutkan. Nah, ASEAN ini bentuk kerjasama di bidang ekonomi, yaitu ekonomi memang.
Nah, ASEAN juga malah mendirikan beberapa pabrik di negara anggota ASEAN, pendiri-pendiri ASEAN. Misalnya, kita ngambil contoh di negara kita, Indonesia. Yaitu Indonesia juga mempunyai PT pembuat pupuk di Aceh, yaitu di Aceh juga, dan pabrik abu di soda, pabrik abu soda di Thailand, dan pabrik urea yang berada di Malaysia. Nah, betul. Ketiga, ASEAN ini juga turut mengadakan kerjasama yang diwujudkan melalui ASEAN Free Trade Area atau yang bisa disebut AFTA. Yang tadi kamu jelaskan itu AFTA, betul yang kamu sebutkan itu. Nah, AFTA dimulai sejak tahun 1992. AFTA juga dimasukkan untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Ya, bisa dibilang kita persaingan kawasan perdagangan ekonomi di ASEAN tersebut. Nah, ya, di sini tuh ada peran Indonesia di ASEAN. Apa saja sih peran-peran Indonesia yang ada di ASEAN itu? Banyak juga, seperti perihalnya peran Indonesia di ASEAN itu pernah mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang dikenal sebagai pasukan Garuda yang untuk menyelesaikan konflik perang saudara Vietnam pada tahun 1973 hingga 1974. Ya, itulah peran Indonesia. Dan selanjutnya, Indonesia juga penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN di Denpasar, Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Nah, KTT tersebut menghasilkan deklarasi kesepakatan yang adanya ASEAN. Nah, Indonesia juga pernah ikut mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai, yaitu HAM. Apa sih itu HAM? Hak asasi manusia. Dan mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu MEA. Nah, Indonesia juga berperan aktif nih dalam menjalani hubungan persaudaraan ASEAN di negara-negara maju, khususnya di bidang ekonomi, berperan aktif di KTT ASEAN. Ya, tadi kita sudah membahas arti sejarah ASEAN dan terbentuknya ASEAN dan hingga 55 negara perwakilan negara khususnya untuk mendirikan negara ASEAN. Nah, apakah ada yang tahu nih arti lambang ASEAN itu apa? Ya, ASEAN itu mempunyai 4 warna dan masing-masing itu mempunyai arti warna. Yang pertama, warna biru. Di sini warna biru diartikan sebagai keamanan dan kestabilan. Yang kita bisa bahas juga itu, warna biru itu bisa meningkatkan kestabilan untuk khususnya di sistem ekonomi. Dan warna merah itu sangat sangat khususnya dikaitkan dengan arti semangat dan dinamis. Yang ketiga yaitu warna kuning. Warna kuning kita sudah banyak tahu, yaitu untuk khususnya kemakmuran untuk negara-negara ASEAN tersebut. Yaitu warna putih.
yang bisa kita kaitkan yaitu dengan keuletan atau suci. Nah, khususnya arti simbol ASEAN. Kenapa sih harus ada tangkai padi? Nah, di sini ada tulis 10 tangkai padi. Mungkin sekarang bisa ditambah ya karena adanya masuk negara Timor Leste. Sebelumnya itu ada menjadi 10 negara ASEAN. Yaitu tangkai padi artinya adalah untuk cita-cita atau pelopor pembentukan ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Nah, untuk bulatannya yaitu mencakup kesatuan ASEAN. Bisa dibilang kita berrukun untuk negara-negara ASEAN tersebut. Ya, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.